Halo teman-teman semua, selamat datang di video edukasi saya. Perkenalkan, saya Angelika Srita Maripurba, mahasiswa keperawatan dari Universitas Indonesia Maju. Hari ini saya akan membahas peran krusial perawat komunitas dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, khususnya di area rural atau pedesaan. Tahukah Anda area rural memiliki tantangan kesehatan yang unik dan membutuhkan pendekatan keperawatan yang spesifik. Untuk itu, mari kita bahas lebih dalam. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu keperawatan komunitas. Keperawatan komunitas adalah perpaduan antara ilmu keperawatan dan kesehatan masyarakat. Intinya, kita tidak hanya merawat individu, tetapi juga keluarga, kelompok, bahkan seluruh komunitas. Fokus utama kita adalah pada upaya promotif, yaitu peningkatan kesehatan, dan preventif, yaitu pencegahan penyakit. Namun, tentu saja upaya kuratif dan rehabilitatif juga tetap kita lakukan. Yang paling penting, keperawatan komunitas sangat membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri. Lalu, apa itu area rural? Menurut Anderson 2006, area rural adalah daerah dengan kepadatan penduduk yang jarang dan umumnya terletak jauh dari kota besar. Masyarakat di sini cenderung homogen, menjunjung tinggi kekeluargaan dan kebersamaan, serta masih kental dengan tradisi. Namun, di balik itu ada tantangan besar, keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan, jarak yang jauh, dan masalah transportasi seringkali menjadi penghalang bagi masyarakat pedesaan untuk mengakses pelayanan kesehatan yang memadai. Bahkan rendahnya tingkat pendidikan juga turut mempengaruhi kesadaran akan hidup sehat. Setelah kita memahami karakteristik area rural, sekarang mari kita soroti masalah kesehatan spesifik yang seringkali menjadi tantangan besar bagi perawat komunitas di sana. Masalah ini tidak hanya berkutat pada aspek medis, tetapi juga sangat terkait dengan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang dimana seperti yang pertama tentang dominasi penyakit, infeksi, dan masalah sanitasi. Salah satu masalah kesehatan paling umum di area rural adalah tingginya prevalensi penyakit infeksi. Ini bukan kebetulan, melainkan cerminan dari kondisi sanitasi dan hygiene yang seringkali belum memadai. Contoh penyakitnya seperti diare, yang dimana penyakit ini seringkali menjadi epidemi di pedesaan, terutama pada anak-anak. Mengapa? Karena kurangnya akses air bersih yang layak untuk minum dan sanitasi. Masyarakat mungkin masih mengandalkan air sungai atau sumur dangkal yang terkontaminasi. Perilaku buang air besar sembarangan juga masih sering ditemui. Lalu juga ada penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, yang dimana angka ISPA cenderung tinggi, terutama pada balita. Faktor pemicunya bisa beragam, mulai dari kualitas udara dalam ruangan yang buruk, akibat penggunaan tungku masak tradisional dengan ventilasi yang minim, hingga kurangnya kesadaran tentang penularan, yang dimana virus atau bakteri. Lalu ada penyakit kulit skabies dan infeksi jamur, di mana kondisi hygiene personal yang kurang, keterbatasan air bersih untuk mandi, atau kurangnya pengetahuan tentang cara menjaga kebersihan kulit sering menyebabkan penyakit kulit menular yang mudah menyebar di keluarga atau komunitas. Dan juga ada demam berdarah denggi atau yang kita sebut DBD. Meskipun lebih sering di kota, kasus DBD juga bisa menjadi ancaman di pedesaan, terutama jika ada genangan air di sekitar rumah dan kurangnya partisipasi dalam pemberantasan sarang nyamuk. Maka dari itu, peran perawat komunitas, kita harus aktif mengedukasi tentang pentingnya merebus air minum, membangun jamban sehat, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga kebersihan lingkungan sebagai langkah fundamental pencegahan. Yang kedua, masalah gizi dan kaitannya dengan ekonomi dan pengetahuan. Di banyak area rural, kita masih menghadapi tantangan gizi, terutama pada anak-anak, yang dimana kurangnya gizi atau stunting, meskipun sumber pangan lokal mungkin ada, kurangnya pengetahuan tentang gizi seimbang dan kondisi ekonomi yang terbatas seringkali menyebabkan anak-anak tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup dan beragam. Ini bisa berujung pada masalah stunting atau gagal tumbuh yang berdampak jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia. Lalu ada anemia, yang dimana ibu hamil di pedesaan sering mengalami anemia karena asupan gizi yang kurang dan kurangnya suplemen zat besi. Maka dari itu, peran perawat komunitas, kita akan memberikan edukasi gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga tentang pentingnya protein, vitamin, dan mineral. Kita juga dapat berkolaborasi dengan program Posyandu atau pertanian lokal untuk mendorong diversifikasi pangan. Untuk penyakit yang ketiga, itu ada penyakit tidak menular dan faktor gaya hidup.
Meskipun penyakit menular dominan, penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan penyakit jantung juga mulai meningkat di area rural, yang dimana faktor resikonya itu seringkali disebabkan oleh perubahan pola makan, seperti konsumsi makanan instan atau tinggi gula atau garam, kurangnya aktivitas fisik meskipun pekerjaan fisik banyak, tapi olahraga terencananya jarang, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya deteksi dini. Maka, peran perawat komunitas yaitu melakukan screening rutin tekanan darah dan gula darah serta memberikan edukasi tentang pentingnya diet sehat, pengurangan konsumsi garam dan gula yang berlebihan, dan melakukan aktivitas fisik teratur. Yang keempat itu tentang keterbatasan akses dan pengetahuan sebagai akar masalah. Hampir semua masalah di atas diperparah oleh keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan, seperti jarak, transportasi, dan juga biaya, dan rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Masyarakat mungkin lebih percaya pada pengobatan tradisional yang belum terbukti secara ilmiah atau menunda pengobatan karena keterbatasan biayanya. Maka dari itu, peran perawat komunitas menjadi jembatan antara masyarakat dan sistem kesehatan. Kita harus menjadi sumber informasi yang terpercaya, memberikan edukasi yang mudah dipahami, dan mengadvokasi akses yang lebih baik ke fasilitas kesehatan. Untuk itu, kita sebagai perawat komunitas, kita adalah agen perubahan dan pemberi asuhan kesehatan di area rural. Peran kita dibagi ke dalam 3 tingkat pencegahan yang saling berkesinambungan. Yang pertama itu pencegahan primer, yang mana mencegah sebelum terjadi. Ini adalah langkah paling awal di mana kita berupaya mencegah timbulnya penyakit sebelum proses penyakit dimulai. Lalu apa yang perawat komunitas lakukan? Pendidikan kesehatan dan promosi kesehatanlah yang akan kita lakukan. Ini adalah inti dari pencegahan primer. Kita memberikan penyuluhan kesehatan tentang berbagai topik seperti pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Contoh konkretnya, kita bisa mengedukasi petani tentang pentingnya mencuci tangan setelah bekerja di kebun dan sebelum makan, karena kebiasaan ini dapat mencegah penyakit menular seperti diare. Kita juga bisa mengadakan kampanye tentang pola makan sehat untuk meningkatkan status gizi masyarakat. Kemudian tentang pemberian imunisasi. Kita memastikan cakupan imunisasi terpenuhi, terutama pada anak-anak, untuk melindungi mereka dari berbagai penyakit menular berbahaya. Kemudian pengembangan personalitas dan pembentukan karakter. Ini melibatkan pembiasaan perilaku sehat sejak dini, misalnya mendorong kebiasaan cuci tangan sebelum makan di kalangan anak-anak dan keluarga. Lalu, perbaikan status gizi dan kesehatan lingkungan. Kita berkolaborasi dengan lintas sektor untuk memastikan masyarakat memiliki akses ke makanan bergizi dan lingkungan yang bersih, seperti memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang memadai. Yang kedua, pencegahan sekunder, yaitu deteksi dini dan pengobatan segera. Tingkat ini berfokus pada pengendalian atau pembatasan penyebaran penyakit setelah penyakit itu mulai timbul melalui diagnosis dini dan pengobatan yang cepat dan tepat. Apa yang akan perawat komunitas lakukan? Yang akan peran perawat komunitas lakukan yaitu pencarian penderita dan screening kesehatan. Kita harus proaktif mencari individu yang beresiko atau sudah menunjukkan gejala penyakit. Screening kesehatan seperti pemeriksaan gula darah rutin untuk deteksi dini diabetes mellitus sangat penting di area rural yang mungkin kurang memiliki fasilitas canggih. Ini bertujuan untuk mendeteksi penyakit pada masa patogenesis awal. Lalu pengobatan segera atau adekuat. Setelah terdeteksi, kita memastikan penderita mendapatkan pengobatan yang cepat, tepat, dan sesuai. Kita juga dapat melakukan intervensi seperti desinfeksi dan pengobatan massal dengan antibiotik untuk penyakit menular, serta menjaga kontak langsung dengan penderita. Perawat komunitas juga perlu mengedukasi tentang bahaya penundaan pengobatan, yang dimana treatment delay yang sering terjadi karena keterbatasan pengetahuan dan ekonomi masyarakat di pedesaan. Lalu yang ketiga yaitu pencegahan tersier, rehabilitasi dan peningkatan kualitas hidup, yang dimana fokus pada tingkat ini adalah pemulihan dari penyakit dan pencegahan kecacatan lebih lanjut, terutama jika pengobatan tidak tuntas akibat kurangnya pengetahuan atau kesadaran. Lalu, apa yang perawat komunitas lakukan? Yang bisa kita lakukan yaitu rehabilitasi. Kita membantu pasien pulih dari kecacatan atau ketidakmampuan akibat penyakit. Ini bisa berupa pendampingan latihan fisik, terapi, atau dukungan psikososial untuk membantu pasien kembali beraktivitas. Kemudian yang kita lakukan yaitu pendidikan kesehatan berkelanjutan, yang dimana edukasi tetap penting di sini. Kita memastikan pasien dan keluarga memahami pentingnya pengobatan tuntas dan bagaimana cara mencegah komplikasi. Hal ini juga mencakup edukasi
agar keluarga dapat menerima pasien yang sudah direhabilitasi kembali ke lingkungan keluarga. Lalu untuk perbaikan fasilitas kesehatan, perawat komunitas dapat mengadvokasi perbaikan fasilitas kesehatan di area rural untuk mendukung proses rehabilitasi dan pemulihan jangka panjang. Selain peran fundamental itu, kita juga harus menjadi agen edukasi yang kreatif dan adaptif, yang dimana kita bisa memberikan edukasi berbasis komunitas dan kultural. Sampaikan pesan kesehatan melalui cerita lokal atau permainan. Disisipi juga dengan nilai kesehatan agar lebih mudah diterima dan diingat. Bisa juga libatkan tokoh masyarakat atau tokoh adat agar edukasi lebih relevan. Lalu kita juga bisa melakukan seperti demonstrasi praktis dan pemberdayaan, yang dimana jangan hanya menjelaskan, tapi demokan langsung, misalnya cara membuat oralit, membangun jamban sederhana, juga kita harus mendorong partisipasi aktif agar mereka bisa menerapkan sendiri. Tak lupa juga kita memanfaatkan sumber daya lokal, yang dimana kita akan mengajarkan masyarakat menggunakan tanaman obat keluarga atau mengoptimalkan hasil pertanian untuk gizi, misalnya daun kelor untuk anemia, yang dimana ini solusi praktis dan berkelanjutan. Lalu untuk masyarakat sekitar, kita bisa membentuk agen perubahan dan kelompok dukungan. Latih kader kesehatan atau individu berpengaruh di desa untuk menyebarkan informasi. Bentuk kelompok dukungan sebaya seperti ibu hamil ataupun lansia, yang dimana untuk saling berbagi dan memotivasi. Juga kita bisa integrasi kesehatan dalam keseharian. Kita bisa sisipkan pesan kesehatan dalam aktivitas rutin masyarakat, misalnya gotong royong dengan PSN, arisan dengan screening darah, yang dimana buat kesehatan relevan dan mudah diaplikasikan dalam hidup mereka. Semoga video ini memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya peran kita sebagai perawat komunitas dalam mewujudkan masyarakat rural yang lebih sehat dan berdaya. Mari terus berdedikasi dan berinovasi. Ingatlah, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini adalah fondasi bagi kesehatan yang lebih baik di masa depan. Bersama, kita bisa menciptakan komunitas pedesaan yang lebih kuat, mandiri, dan sejahtera. Terima kasih atas perhatian, sampai jumpa di video selanjutnya.